Sering kita mendengar para motivator mengatakan bahwa untuk mencapai sebuah keberhasilan, kita dituntut untuk terus mencoba dan pantang menyerah. Pertanyaannya, ada loh di antara kita yang terus mencoba dan pantang menyerah. Tapi kok masih juga belum bertemu dengan keberhasilan, alias gagal terus. Why? Kenapa? Ya, mungkin kisah ini akan menjadi jawabannya. Assalamualaikum, selamat pagi orang baik. Selamat datang di Ceritain, channel yang menghadirkan kisah dan cerita-cerita ringan yang mudah-mudahan bisa menghadirkan inspirasi ke dalam kehidupan Anda. Silakan bagikan cerita-cerita di channel ini kepada keluarga Anda, tim Anda, peserta didik Anda, atau siapapun yang mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari kisah-kisah yang dihadirkan di channel ini. Pada suatu hari, ada sebuah keluarga yang sedang menyantap sarapan pagi. Jadi ada sebuah meja makan di sebuah rumah yang terhidang sajian sarapan pagi. Ya, sebut saja mungkin di sana ada roti atau ya telur mata sapi, ada juga susu, nasi goreng, dan makanan-makanan lainnya yang biasa disajikan sebagai menu sarapan pagi. Terlihat di sana ada seorang bapak sedang bersiap untuk pergi kerja, kemudian sarapan. Kemudian ada anak-anak yang akan pergi sekolah, kemudian sarapan, dan terlihat ada juga seorang ibu yang sedari pagi memang yang menyiapkan sajian-sajian tadi. Dan mereka terlihat sedang menyantap secara bersamaan makanan yang tersaji di meja makan. Ya, kemudian tanpa mereka sadari di luar sana, di luar rumah mereka ada sebuah keluarga yang ternyata sedang sarapan pagi juga. Sebuah keluarga yang menempati tempat berukuran 1 kali setengah meter. 1 kali setengah meter. Ya, tempat tersebut dikenal dengan sebutan tempat sampah. Keluarga ini adalah keluarga lalat, keluarga hewan lalat. Mereka sarapan pagi di tempat tersebut, tempat sampah. Tentunya kita sudah paham bahwa lalat memang tinggal dan makan di tempat yang kotor, bahkan tempat sampah. Dan uniknya, ada yang menarik, terjadi percakapan di antara mereka, para lalat yang sedang sarapan. Ada satu lalat yang unik. Dia berkata pada temannya, "Hai bro, gua bosen nih makan kayak gini terus, yang kotor-kotor terus. Yuk kita nyoba makanan manusia. Di sana tuh lihat, makanan enak-enak, makanan bersih, dimasak. Gak kayak kita bro, makanannya kotor-kotor, makanannya sampah semua. Mau nggak kita cobain ke sana?" Kata si lalat yang berperilaku unik ini. Kemudian temannya menjawab, "Udahlah bro, kita kan lalat, gak usah banyak keinginan. Lalat ya lalat, kita makan seadanya. Makanan kita sampah, kita makan sampah. Udah ayo kita makan lagi," kata si temannya yang lalat tulen, lalat sejati. Nah, si lalat yang unik ini kemudian mencoba meyakinkan temannya untuk ikut mencoba makanan yang menurut dia enak, lebih bersih. Dan ternyata temannya ini tidak tertarik. Kemudian si lalat yang unik ini pergi ke sebuah rumah yang tadi sedang ada keluarga sarapan di meja makan. Si lalat ini kemudian berjalan, terbang ya, masuk ke rumah tersebut yang pintunya ternyata sedang terbuka. Pintunya sedang terbuka dan ternyata
Orang-orang yang tadi sedang menyantap hidangan sarapan itu sudah pergi meninggalkan meja makan dan melakukan aktivitasnya masing-masing. Sehingga di meja makan sudah tidak ada lagi orang dan tersisalah makanan-makanan sisa dari sarapan keluarga tadi. Si lalat kemudian melihat, wow, ada nasi goreng, ada telur mata sapi, ada susu, ada roti. Kemudian si lalat ini mencicipi semua makanan yang ada di meja makan. Dia makan nasi goreng, dia cicipi susu, dia cicipi telur mata sapi, cicipi roti, dan semuanya dia cicipi. Tanpa dia sadari, banyak makan, banyak menikmati makanan, perutnya kemudian menjadi penuh, full tank, sehingga terbang pun menjadi lebih berat. Setelah itu kemudian dia sadar bahwa dia harus pulang. Di situ bukan rumahnya, dia harus pulang lagi ke tempat dia yang 1,5 meter di luar rumah tadi. Wah, saya harus pulang nih, gua harus pulang nih. Oke, tadi saya lewat mana masuk? Dia ingat-ingat lagi tempat dia masuk. Ternyata tadi waktu dia masuk ke rumah tersebut, pintunya terbuka dan pintunya terbuat dari kaca. Namun ketika dia akan pulang, ternyata pintunya sudah tertutup, sudah ditutup oleh si pemilik rumah. Kemudian dia mencoba terbang keluar dan apa yang terjadi? Ketika terbang, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menabrak sesuatu. Ya, dia menabrak kaca pintu rumah. Si lalat yang unik ini kemudian berpikir, aduh, kenapa? Tadi saya lewat sini bisa, tapi kok sekarang tidak bisa? Apakah karena makanan yang saya makan? Kemudian si lalat ini teringat satu motivasi dari seekor lalat motivator. Kata motivator lalat yang dia ingat bahwa agar dia berhasil, agar keberhasilan itu bisa diraih, itu harus terus mencoba dan pantang menyerah. Akhirnya si lalat yang unik ini, dia coba lagi. Dia ambil ancang-ancang, dia terbang sekuat tenaga, mencoba keluar melewati pintu kaca tadi, dan hasilnya sama. Dia menabrak lagi kaca pintu tersebut. Duar! Nabrak dan mungkin badannya sakit, namun dia masih teringat motivasi dari si motivator lalat yang mengajarkan kepada dia agar terus mencoba dan pantang menyerah. Akhirnya tanpa pikir panjang dia coba lagi. Dia ambil ancang-ancang, dia mundur sejauh mungkin, kemudian terbang dengan sekuat tenaga dan menabrakkan diri lagi ke pintu kaca yang tadi dia tabrak. Terus menerus, terus mencoba pantang menyerah. Itu yang dilakukan si lalat. Terus mencoba pantang menyerah, menabrakkan dirinya ke pintu kaca yang sebenarnya tidak mungkin dia tembus. Apa yang terjadi? Berulang kali menabrak kaca, berulang kali menabrak kaca. Akhirnya tubuhnya menjadi sakit, badannya menjadi lemas, kemudian jatuh ke bawah dan pada akhirnya dia mati. Lalat yang unik tadi berakhir dengan mati. Jadi hikmah atau inspirasi dari kisah ini adalah bahwa kegigihan dalam upaya terus mencoba dan pantang menyerah ternyata tidak cukup mendatangkan perubahan jika dilakukan terus-menerus pada hal yang sama, pada cara yang sama. Einstein pernah berkata bahwa dengan melakukan hal yang sama secara terus-menerus, namun mengharapkan hasil yang berbeda,
itu adalah sebuah kegilaan. Bahkan Thomas Alva Edison menempuh 9.998 cara yang berbeda sampai dia menemukan cara yang terakhir yang menghantarkan dia menemukan bola lampu. Maka pesannya adalah teruslah mencoba. Jangan pernah menyerah. Namun jika itu menghasilkan kegagalan, segeralah evaluasi dan lakukan cara yang baru. Oke, jika Anda tertarik dengan kisah-kisah seperti tadi, silakan dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Assalamualaikum.